Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pare-pare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang berhasil kami rangkum untuk Anda kali ini. Bersama saya Jauhar Manika. Dan saya Usoto Nasana. Berikut apa kabar pare-pare untuk Anda. Pemirsa, kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare mensosialisasikan layanan Easy Passport. Easy Passport ini sendiri merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pembuatan paspor di masa pandemi. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare melalui Tim Teknologi Sistem Informasi Keimigrasian atau TIKIM menggelar sosialisasi dan penyebaran informasi Easy Passport di Bank Mandiri Kantor Cabang Parepare pada Kamis 5 Agustus 2021. Para peserta sosialisasi diberikan brosur berupa informasi mengenai pelayanan Easy Passport. Kegiatan Easy Passport merupakan inovasi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pembuatan paspor di masa pandemi. Pelayanan Easy Passport adalah pelayanan paspor yang dilaksanakan di luar kantor dan menuju lokasi pemohon. Pemohon layanan tidak perlu datang ke kantor imigrasi karena proses permohonan pembuatan paspor seperti penyerahan dan pemeriksaan berkas, wawancara dan pengambilan data biometrik dilaksanakan pada lokasi yang telah ditentukan oleh pemohon layanan. Untuk sosialisasinya memang terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan kegiatan layanan Easy Passport dari tim teknologi sistem informasi keimigrasian atau TIKIM Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare terlebih dahulu memberikan sosialisasi ataupun juga menyebarkan brosur-brosur terkait mengenai Easy Passport yang mungkin masyarakat atau para pegawai di Bank Mandiri yang belum paham apa itu Easy Passport dengan bantuan dari penjelasan dari teman-teman TIKIM menyebarkan brosur dan menyampaikan informasi bahwa Easy Passport itu adalah kegiatan jemput bola untuk mempermudah masyarakat. Dengan ini kantor imigrasi Parepare menyambangi langsung kantor Bank Mandiri untuk pelayanan paspor dengan cara pengambilan biometrik dan juga untuk melakukan pembayaran bisa langsung juga di Bank Mandiri tersebut. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, guna memenuhi target kinerja B09 dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, belasan paspor setiap harinya dilayani Kantor Imigrasi Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare menyelenggarakan layanan Easy Passport di Bank Mandiri Kantor Cabang Parepare pada Kamis 5 Agustus 2021. Dalam kegiatan tersebut, Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare telah melayani 15 orang pemohon, baik dari pegawai Bank Mandiri, serta beberapa pemohon yang merupakan keluarga pegawai. 15 permohonan tersebut terdiri dari 2 permohonan baru dan 13 permohonan penggantian paspor. Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare Muhammad Iqbal Bangsawan mengatakan, selain dalam rangka HUT Republik Indonesia, layanan tersebut juga sebagai upaya memenuhi target kinerja B09 dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Ini kami melaksanakan kegiatan Easy Passport yang dimana untuk memenuhi target kinerja B09 dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan ini kami melaksanakan kegiatan Easy Passport di Bank Mandiri yang dimana ini merupakan menyemarakan menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 dan juga kita bekerjasama dengan Bank Mandiri. Kita mengadakan Easy Passport di sini dan juga pemohon yang kita terima, yang kita layani pada kesempatan ini sebagian besar dari para pegawai dari Bank Mandiri untuk mereka ingin membuat paspor baru maupun juga memperpanjang paspor mereka yang sudah habis masa berlaku. Salah seorang pemohon paspor Muhammad Rusdi R memberikan tanggapan positif atas pemberian kemudahan terhadap layanan pengurusan paspor. Dalam hal ini Easy Passport, khususnya bagi pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Parepare. Imigrasi Parepare ya, karena memfasilitasi untuk kayak kita yang karyawan ini yang biasanya kan sibuk tuh, punya kesibukan, kadang waktunya nggak ada waktu untuk ke imigrasi untuk ngurus itu. Sekarang jadi kita langsung didatangi ya, jadi bisa sambil perlu keluar kantor bisa menyelesaikan bisa perpanjangan atau ngurus baru untuk paspor. Jadi ini kita dari pelanggan itu dari
customer dari ini, terima kasih atas ini jadikan inisiatif dari imigrasi Parepare sehingga bisa untuk memperpanjang dengan tidak mengganggu waktu kerja juga kita dari ini. Apalagi sekarang kan dari masa pandemi ya, jadi memang ini sangat membantu. Terima kasih. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pelayanan KB di Parepare terapkan sistem antar jemput yang mana masyarakat cukup di rumah saja, penyuluh dan petugas keluarga berencana dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare yang akan datang untuk menjemput Anda. Berikut liputan selengkapnya. Kota Parepare mempunyai cara aman, efektif, dan efisien dalam upaya pengendalian penduduk di masa pandemi COVID-19, yakni masyarakat cukup di rumah saja, penyuluh dan petugas keluarga berencana atau KB dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare yang akan datang menjemput. Kemudian masyarakat diantar ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan KB. Setelah pelayanan selesai, maka masyarakat akan diantar kembali ke rumah masing-masing. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Parepare, Andi Arizul Harbi mengatakan, layanan antar jemput peserta KB tersebut sudah menjadi program pemerintah Kota Parepare melalui DPPKB dalam upaya pengendalian penduduk dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Jadi sekarang ini kan kita tahu kita sudah masuk kondisi COVID-19, jadi untuk mengantisipasi tersebut kita coba melakukan inovasi, salah satu yaitu dengan program antar jemput akseptor. Jadi akseptor kita di lapangan punya penyuluh lapangan, ada kader, jadi kita maksimalkan fungsi dari kader dan penyuluh itu dalam rangka tetap melaksanakan pelayanan kesehatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Itu dengan cara itu kita data, kita sampaikan bahwa apa yang mau dilaksanakan, dia mau menggunakan menggunakan alat kontrasepsi dan penyuluh KB siap untuk menjemput dan mengantar calon akseptornya. Sejauh ini, layanan sistem antar jemput tersebut berjalan efektif dan efisien. Banyak masyarakat peserta KB yang merasa terbantu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, menurut informasi kebijakan pemerintah pusat, rencana proses pembelajaran tahun ajaran baru 2021-2022 akan tetap dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah daerah dengan memperhatikan zona perkembangan COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Muhammad Jufri mengatakan, terkait pelaksanaan sekolah tatap muka di tahun ajaran baru, pihaknya masih melihat terlebih dahulu warna zona peta penyebaran COVID-19. Muhammad Jufri menjelaskan, rencana awal tahun ajaran baru memang akan dilaksanakan secara tatap muka dan hal itu setelah adanya surat edaran PLT Gubernur Sulawesi Selatan keluar. Namun untuk digelar atau tidaknya diserahkan kebijakan kepada masing-masing kepala daerah. Hal tersebut dilakukan karena saat ini perkembangan COVID-19 di beberapa wilayah Sulawesi Selatan memang terjadi peningkatan dan masuk dalam zona merah penyebaran kasus COVID-19. Ya, ini karena tentu ada perubahan paradigma baru. Kan kita sudah ada edaran Bapak PLT ya. Dan itu bukan kewenangan sepenuhnya dari Dinas Pendidikan, kita hanya berkomunikasi dan telah dikeluarkan edaran oleh Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan bahwa Sulsel itu sesungguhnya siap untuk pelaksanaan pelajaran tatap muka. Ya, bahkan dalam edaran itu sudah ada ketentuan yang telah ditetapkan, ada pembagian berapa persentase yang bisa datang dengan melihat keadaan zona di masing-masing wilayah. Misalnya untuk zona hijau yang berada di daerah terpencil itu boleh melakukan 100%. Daerah hijau yang berada di perkotaan itu hanya 50% paling tinggi, dan daerah-daerah yang masuk zona orange itu hanya boleh 25%. Pak, misalnya ada daerah tetapi ya itu belum selesai penjelasannya. Meskipun sudah ada ketetapan seperti itu, tetapi dalam surat edaran itu juga ditekankan bahwa tetap harus ada rekomendasi izin dari pemerintah kota kabupaten.
Jadi itu rambu-rambu yang bersifat umum, juga tidak keluar dari SKB 4 Menteri, tetapi tetap harus ada kewenangan surat izin rekomendasi dari pemerintah kota kabupaten, termasuk persetujuan dari orang tua. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, SMK Negeri 2 Parepare melakukan penandatanganan MOU bersama dengan instansi terkait dan para mitra industri dalam pengembangan dan pembinaan PPK dan Badan Layanan Umum Daerah yang disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. SMK Negeri 2 Parepare pada Kamis siang melakukan penandatanganan MOU bersama instansi terkait dan para mitra industri. Kegiatan tersebut digelar di SMK Negeri 2 Parepare. Penandatanganan MOU ini dilakukan sebagai bentuk pengembangan dan pembinaan PPK, Badan Layanan Umum Daerah dan disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Dr. Andes Fatahuddin selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Parepare mengatakan, dengan program ini menjadi pendukung utama keterserapan lulusan yang bekerja di industri, dan hal ini dibuktikan dengan telah adanya 60% alumni yang bekerja di bidang industri, dan 20%-nya telah menjadi owner. Hormati, sama-sama kita hormati Bapak teman besar. Saya sampaikan teman-teman berat, tapi kalau kita gotong, kita berkolaborasi sama pihak, insya Allah akan mudah. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, kami sampaikan bahwa kami di sini punya target-target kegiatan. Jadi, khusus untuk pengembangan SMK PK, pusat keunggulan, dalam bagian dari MOU SMK yang kami tanda tangani kemarin, bahwa sampai 2023 ya, dalam kondisi normal, serapan alumni di dunia industri sesuai dengan kompetensi keahliannya itu 60%. Tapi dalam kondisi pandemi begini mungkin agak turun barangkali, ya. Tetapi tetap kita patok. Yang kedua, alumni jadi owner, jadi pengusaha, ya, itu 20%. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.